Halo semua, kami dari kelompok 12 dengan materi perkembangan graf. Perkenalkan, saya Aryo Dwi Nugroho, lalu ada Maria Johanna Suraola, lalu ada Petrus Bangkit Suryatama, dan yang terakhir ada Veronica Intan Apriliasari. Topik yang akan kami bahas ada 3. Yang pertama, perkembangan teori graf, lalu yang kedua ada pengertian graf, dan yang terakhir ada manfaat graf dalam kehidupan. Yang pertama adalah perkembangan teori graf. Nah, perkembangan teori graf ini bermula dari tahun 1700-an saat Euler memaparkan solusinya tentang permasalahan 7 jembatan di Königsberg. Pertanyaan yang lama tidak terjawab adalah apakah kita dapat menjelajahi Königsberg dengan hanya melewati jembatan satu kali. Jadi dari 7 jembatan itu kita hanya melewati setiap jembatan hanya satu kali. Nah, Euler memaparkan solusinya di tahun 1741 yang mengatakan bahwa kita tidak dapat melewati atau menjelajahi Königsberg jika hanya melewati jembatan satu kali. Nah, Euler hanya memaparkan solusinya tapi belum membuktikan. Yang akan dibuktikan di 1800-an itu akan dibuktikan oleh matematikawan yang lainnya. Dari solusi Euler di tahun 1741 ini yang akan menjadi cikal bakal dari teori graf. Seperti itu. Selanjutnya, pewarnaan graf. Pewarnaan graf berawal dari pemikiran dan percobaan Francis Guthrie pada 1852 dengan mewarnai peta Inggris dengan 4 warna berbeda. Gambarnya seperti gambar yang pertama. Lalu pada 1878, paper pertama kali dipublikasikan oleh Arthur Cayley. Setahun kemudian, Alfred Kempe dan 1880 oleh Peter Guthrie, Tate memberikan bukti yang mematahkan teorema tersebut. Lalu, pada tahun 1890, Hewitt menemukan kesalahan pada bukti Kempe dengan mewarnai 18 permukaan peta. Seperti gambar di bawah, yang kiri adalah bukti yang diberikan oleh Kempe, namun ternyata dapat diwarnai dengan 4 warna oleh Hewitt yang di sebelah kanannya. Lalu pada tahun 1860 sampai 1870, Heinrich Hertz mengembangkan metode pembuktian teorema 4 warna pada graf dengan komputer, namun tidak berhasil. Lalu pada 1976, Kenneth Appel dan Wolfgang Haken berhasil menemukan bukti teorema 4 warna dengan algoritma di komputer yang lebih ringkas. Lalu pada tahun 1996, pengembangan bukti oleh Robertson, dan pada tahun 2007 pengembangan lebih aplikatif oleh Neil Robertson, Daniel P. Sanders, Paul Seymour, dan Robin Thomas. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi persoalan mengenai masalah tukang pos Cina. Pada tahun 1962, seorang matematikawan asal Cina bernama Mei Kuo-kwan mengembangkan permasalahan tukang pos. Masalah yang dihadapi, bagaimana seorang tukang pos dapat mengatur surat-surat yang dibawanya ke alamat sepanjang jalan di suatu daerah secara efisien. Dalam menyelesaikan persoalan tukang pos ini, teori graf lah yang sangatlah berguna. Dalam graf dapat disebut simpul dan ada yang disebut sisi. Dalam persoalan tukang pos, setiap ruas jalan yang ada dinyatakan dengan sisi, sedangkan setiap persimpangan dinyatakan dengan simpul. Selain itu, menyelesaikan persoalan tukang pos Cina mau tidak mau juga akan memakai metode Euler, yaitu dalam menentukan apakah jalan yang harus dilewati tukang pos merupakan lintas Euler, sirkuit Euler, atau bukan kedua-duanya. Selanjutnya, lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan dan sirkuit Euler dimulai dari masalah jembatan Königsberg yang dicetuskan oleh Euler, yang mana seluruh jembatan yang direpresentasikan sebagai sisi hanya boleh dilalui tepat satu kali dan kembali ke titik awal. Keadaan ini disebut sirkuit Euler. Apabila tidak harus kembali ke titik awal, keadaan tersebut disebut lintasan Euler. Seperti pada contoh yang disebut dengan sirkuit Euler, yaitu dari A ke B, lalu B ke D, D ke E, dan E ke A. Lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan dan sirkuit Hamilton dikembangkan oleh Sir William Hamilton pada tahun 1859 melalui sebuah permainan dodecahedron. Seperti pada gambar di samping, itu adalah sebuah graf yang merepresentasikan permainan tersebut. Dodecahedron ini adalah benda yang disusun dari 12 buah pentagonal dengan 20 titik sudut. Titik sudut tersebut diberi nama ibu kota negara.
Aturan permainannya yaitu mengelilingi dunia dengan melewati setiap ibu kota yang direpresentasikan sebagai simpul, tepat sekali, kemudian kembali ke titik awal. Hal itu disebut dengan sirkuit Hamilton, sedangkan lintasan Hamilton tidak perlu kembali ke titik awal. Yang selanjutnya adalah algoritma prim. Algoritma prim ini merupakan algoritma untuk menyelesaikan pohon merentang minimum. Nanti di algoritma prim ini kita memilih sebarang titik, lalu dari titik tersebut menuju ke titik lain. Yang kita fokuskan adalah bobot atau nilai dari batang yang paling kecil bobotnya. Jadi misalnya dari satu titik ada 3 titik yang lain, kita memilih bobot mana yang paling kecil. Nanti kita memilih ke titik selanjutnya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah algoritma Kruskal. Kalau algoritma Kruskal ini yang dilihat pertama adalah bobot yang paling kecil. Dari bobot yang paling kecil itu nanti kita highlight atau kita warnai beda, lalu mencari bobot paling kecil yang lainnya yang mana. Ya, selanjutnya itu yang ke-8 ada algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra ini sendiri itu ditemukan oleh Edgar Dijkstra pada tahun 1956. Setelah ditemukan oleh Edgar Dijkstra, algoritma Dijkstra ini dipublikasikan kembali oleh Edgar Dijkstra pada tahun 1959. Di dalam algoritma Dijkstra ini berguna sekali untuk menentukan jarak yang terpendek pada suatu graf yang berbobot. Tetapi algoritma Dijkstra ini sendiri memiliki kekurangan, yaitu algoritma Dijkstra tidak bisa digunakan pada graf yang berbobot negatif. Yang ke-9 adalah pelabelan graf. Apa sih pelabelan graf itu? Jadi, pelabelan graf itu adalah pemetaan injektif yang memetakan unsur himpunan, titik, dan atau unsur himpunan sisi ke bilangan asli yang disebut label. Nah, pelabelan graf ini dikembangkan pertama kali oleh Shetland pada tahun 1964. Lalu 2 tahun berikutnya dikembangkan kembali oleh Stewart pada tahun 1966 dan dikembangkan kembali oleh Coutts dan Rosa pada tahun 1970. Nah, di dalam pelabelan graf ini biasanya itu dipresentasikan oleh titik dan sisi, serta himpunan bagian bilangan asli yang disebut dengan label. Nah, di dalam pelabelan dengan dominan himpunan titik itu disebut pelabelan titik, sedangkan dominan himpunan sisi disebut pelabelan sisi. Contohnya aja dalam pelabelan graf antara lain pelabelan graceful, pelabelan harmoni, pelabelan total, tak beraturan, dan pelabelan lainnya. Nah, di dalam pelabelan graf juga memiliki beberapa manfaat, tidak hanya satu manfaat saja. Manfaatnya itu diantaranya adalah di dalam sektor sistem komunikasi, di dalam sektor transportasi, di dalam navigasi geografis, di dalam radar, di dalam penyimpanan data komputer, dan di dalam desain integrated sirkuit. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian graf. Graf G pasangan himpunan V, E dapat ditulis dengan G sama dengan V, E. V adalah himpunan tak kosong dari titik atau simpul. E himpunan sisi. Simpul pada graf diberi nama A, B, C atau himpunan bilangan asli 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan sisi yang menghubungkan dua simpul diberi nama E1, E1, E2, E3, dan seterusnya. Atau dengan himpunan pasangan U, V, yang mana U dan V adalah dua simpul yang dihubungkan oleh sisi tersebut. Suatu sisi dikatakan sebuah loop jika menghubungkan simpul yang sama atau dapat dinotasikan dengan E sama dengan V, V. Dapat dilihat pada gambar. Contoh loop terdapat pada E8. Jika dua sisi atau lebih menghubungkan dua simpul yang sama, maka sisi tersebut dikatakan sisi ganda. Contoh sisi ganda terdapat pada E6, E7, E3, dan E4. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat teori graf dalam kehidupan.
Teori graf berguna dalam penambangan data atau data mining. Artinya adalah sebuah proses untuk menemukan pola atau informasi dalam big data. Contoh yang pertama, penyusunan strategi pada permainan congklak. Penyusunan permainan congklak ini memudahkan peneliti dalam menyusun strategi untuk memenangkan permainan congklak. Yang kedua, representasi dari tempat wisata dan rute yang dapat digunakan untuk mengunjungi tempat tersebut. Dengan menggunakan graf, sebuah representasi dari tempat wisata atau tempat lain dan rute-rute yang dapat digunakan untuk mengunjungi tempat tersebut, graf dapat digunakan untuk algoritma tertentu yang bisa menemukan rute terpendek, jarak terpendek, ataupun waktu tersingkat dalam mengunjungi tempat-tempat tersebut. Contoh ketiga adalah mewakili entisitas orang. Dengan menggunakan graf dapat mewakili entisitas orang, bisnis, akun, atau item lainnya untuk melacak karena dianggap setara dengan catatan relasi atau baris database relasional atau dokumen dalam database dokumen. Contoh keempat, mengaitkan informasi di dalam website. Dengan menggunakan graf juga dapat mengaitkan suatu informasi dengan informasi lainnya, seperti pada saat mengetik W pada situs web. Materi, referensi, atau kata-kata yang dimulai dengan huruf W maka sesuai dengan database tertentu. Contoh kelima, mempermudah pendistribusian barang. Dengan menggunakan graf dapat mempermudah pendistribusian barang jika diaplikasikan dengan algoritma tertentu. Contoh yang terakhir, pengaturan durasi lamanya lampu merah atau lampu lalu lintas. Pengaturan lampu lalu lintas ini, lampu merah, kuning, dan hijau, sangat perlu diatur dengan baik jika tidak akan timbul kemacetan yang cukup parah. Salah satu metode yang dapat menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan graf kompatibel. Graf kompatibel adalah dua buah himpunan di mana titik dengan titiknya menunjukkan objek-objek yang akan diatur pada sisinya untuk menunjukkan pasangan objek yang sesuai. Berikut daftar pustaka dari sumber-sumber yang kami cari dari saya dan rekan-rekan saya. Terima kasih kepada saudara-saudari yang telah menyaksikan video kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.